Diusir bak sampah oleh suami dan gundiknya karena dianggap perempuan miskin yang tak selevel, mereka tak sadar bahwa aku adalah pemilik tunggal aset yang mereka pamerkan. Kini saatnya aku muncul kembali dengan pesona mematikan untuk mencabut harta, tahta, dan harga diri mereka tepat di depan semua orang yang mereka banggakan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat memasuki gerbang rumah mewah yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdianku sebagai seorang istri yang patuh. Di tanganku, sebuah amplop putih berisi hasil laboratorium rumah sakitku genggam erat dengan perasaan buncah, seolah-olah seluruh kebahagiaan dunia baru saja tumpah ke dalam rahimku yang selama ini dinanti-nantikan. Aku sudah membayangkan bagaimana wajah Mas Danu akan berbinar, bagaimana ia akan memelukku erat dan menciumi keningku sembari berbisik bahwa aku adalah wanita paling beruntung karena akhirnya memberikan pewaris bagi keluarga ini. Senyumku tak luntur sedikit pun, bahkan ketika aku menyadari ada sebuah mobil sport mewah berwarna merah yang terparkir di depan teras. Aku hanya berpikir bahwa itu mungkin rekan bisnis suamiku yang sedang bertamu secara mendadak untuk urusan pekerjaan penting. Namun, kehangatan yang kurasakan mendadak menguap saat aku melangkah masuk ke ruang tamu dan mencium aroma parfum wanita yang sangat menyengat dan murahan, sangat berbeda dengan aroma melati yang biasa kupakai sehari-hari. Suara tawa manja yang melengking segera memenuhi telingaku, diikuti oleh suara bariton Mas Danu yang terdengar begitu lembut, jenis kelembutan yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan kepadaku sebagai istri sahnya. Aku mematung di balik pilar pembatas ruang tengah, jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan di dada, sementara mataku mulai memanas melihat bayangan dua orang yang sedang duduk sangat rapat di atas sofa beludru mahal yang kubeli dengan penuh ketelitian dari hasil tabunganku sendiri tahun lalu. Pemandangan itu bagai petir di siang bolong yang menghanguskan seluruh jiwaku. Suamiku, laki-laki yang setiap pagi kupasangkan dasinya dengan penuh cinta, kini sedang merengkuh pinggang seorang wanita berambut pirang hasil salon dengan pakaian yang sangat minim dan ketat. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Mas Danu dengan manja, sementara tangan suamiku dengan santainya mengusap paha wanita itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah atau malu terpancar dari wajahnya yang rupawan. Aku merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot habis, membuatku sesak napas dan gemetar hebat, hingga amplop hasil kehamilan di tanganku tanpa sadar terlepas dan jatuh ke lantai marmer dengan suara yang cukup keras untuk mengalihkan perhatian mesra mereka. Mas Danu menoleh ke arahku, namun bukannya ekspresi terkejut atau ketakutan yang kulihat, melainkan tatapan dingin, bosan, dan penuh kejengkelan yang membuat nyaliku menciut seketika. Ia tidak segera melepaskan rangkulannya pada wanita itu, justru malah semakin mengeratkan pelukannya, seolah ingin menegaskan kepadaku bahwa posisiku sebagai ratu di rumah ini sudah tergantikan sepenuhnya oleh sosok baru. Wanita di sampingnya itu memperhatikanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Lalu ia tersenyum sinis sambil membetulkan letak gaunnya yang terlalu terbuka, menunjukkan kemenangan yang begitu nyata di depan mataku sendiri, tanpa ada rasa sungkan sedikit pun pada hijab yang kukenakan. "Oh, jadi ini perempuan miskin yang kamu bilang itu, sayang?" Penampilannya lebih mirip pembantu daripada seorang istri. Suara wanita itu terdengar sangat menghina, seolah-olah aku hanyalah seonggok sampah yang tidak sengaja masuk ke ruangan mewah mereka. Dia tertawa kecil sambil memainkan kancing kemeja Mas Danu dengan jemarinya yang berwarna merah darah, sementara matanya yang penuh riasan tebal itu menatapku dengan penuh kebencian sekaligus kepuasan yang mendalam. Aku hanya bisa berdiri mematung. Hijab pashmina berbahan premium yang kukenakan terasa mencekik leherku seiring dengan air mata yang mulai tumpah membasahi pipi, merasa sangat rendah di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Mas Danu berdiri dengan santai,
namun bukannya mendekat untuk memberikan penjelasan atau meminta maaf, ia justru melangkah maju hanya untuk memberikan jarak antara aku dan selingkuhannya itu, seolah takut aku akan menyerang wanita simpanannya. Sekar, untung kamu pulang cepat, jadi aku tidak perlu repot-repot menyuruh sopir mengantarkan surat cerai ke tempatmu bekerja nanti. Ucapnya dengan nada datar tanpa emosi sedikit pun, seolah hubungan suci selama 3 tahun ini hanyalah kontrak bisnis yang bisa diputus kapan saja. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantungku, menghancurkan segala harapan dan cinta yang selama ini kupupuk dengan penuh kesabaran meski seringkali ia abaikan dan ia injak-injak. Aku mencoba membuka suara, ingin menanyakan mengapa ia tega melakukan pengkhianatan sehina ini setelah semua pengorbanan yang kuberikan demi karirnya, namun tenggorokanku terasa sangat tercekat oleh isak tangis yang tertahan. Aku ingin menunjukkan surat kehamilan di lantai itu, ingin memberitahunya bahwa ada nyawa baru yang merupakan darah dagingnya sendiri di dalam diriku, namun melihat caranya menatapku dengan jijik, aku sadar bahwa berita itu tidak akan mengubah apapun. Dia benar-benar telah dibutakan oleh nafsu dan kemilau harta semu, menganggapku sebagai beban yang menghambat gaya hidup sosialitanya, tanpa pernah tahu bahwa tanpa dukungan finansial rahasia dari keluargaku, perusahaannya sudah lama hancur karena manajemennya yang buruk. Keluarkan perempuan miskin itu dari sini sekarang juga. Aku tidak mau suasana rumah ini jadi terasa kumuh dan berbau kampung karena kehadirannya yang mengganggu pemandangan kami. Perintah Mas Danu kepada 2 satpam penjaga rumah yang tiba-tiba masuk atas panggilannya melalui interkom. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihat para pekerja di rumah ini, yang biasanya bersikap hormat dan menyayangiku, kini menunduk takut dan terpaksa memegang lenganku untuk membimbingku keluar dengan paksa. Si gundik yang bernama Widya itu tertawa puas sambil menyesap minuman mahal dari gelas kristalku, menikmati tontonan pengusiranku seolah ini adalah adegan komedi paling menghibur yang pernah ia saksikan. Tanpa diberikan kesempatan untuk mengambil 1 lembar pakaian ataupun pasporku, aku diseret keluar melewati pintu utama yang megah. Sementara Mas Danu mengambil tas tanganku dan melemparkannya ke aspal jalanan dengan kasar, hingga isinya berantakan tak keruan. Aku jatuh terduduk di depan gerbang besi yang menjulang tinggi, membiarkan lututku tergores kasar pada permukaan jalan, namun rasa sakit fisik itu sama sekali tak sebanding dengan hancurnya martabatku sebagai wanita. Orang-orang di sekitar kompleks perumahan elit itu mulai berkerumun dan berbisik, memandangku dengan iba sekaligus sinis, sementara dari balik jendela lantai 2, aku bisa melihat bayangan Mas Danu dan Widya yang sedang bersulang merayakan kebebasan mereka. Di bawah langit Jakarta yang mulai mendung dan menggelap, aku berdiri dengan sisa tenaga dan harga diri yang masih tersisa, mengusap air mata dengan kasar sambil merapikan hijabku yang sedikit berantakan. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah besar yang kini terasa asing itu, bukan lagi dengan rasa cinta yang membutakan, melainkan dengan api dendam yang mulai membara hebat di dalam dada, menggantikan rasa sakit yang tadi sempat melumpuhkanku. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka lawan, dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa perempuan miskin yang baru saja mereka buang ini memegang kunci untuk menghancurkan hidup mereka sampai ke akar-akarnya. Suara tawa Widya masih terngiang di telingaku, melengking tajam menembus rintik hujan yang mulai turun membasahi bumi seolah ikut menangisi kehancuranku. Aku berlutut di atas aspal dingin, jemariku yang gemetar mencoba mengumpulkan isi tasku yang berserakan, dompet, ponsel yang layarnya retak, dan sebuah kunci cadangan yang kini tak lagi berguna. Dari lantai atas, aku bisa melihat Widya berdiri di balkon kamar utamaku, kamar yang seharusnya menjadi ruang privasiku dengan suami, kini ia kuasai dengan gaya angkuh seolah ia adalah ratu baru di istana ini. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan mengejek, memamerkan jam tangan bertahtakan berlian yang aku tahu persis itu
adalah hadiah ulang tahun pernikahan yang dijanjikan Mas Danu kepadaku bulan lalu. Masih belum mau pergi juga? Atau kamu sedang menunggu sedekah dari kami, Sekar? Teriak Widya dari atas sana, suaranya sengaja dikeraskan agar para tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar rumah mereka bisa mendengar. Mas Danu muncul di belakangnya, melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan protektif, seolah-olah aku adalah penjahat yang sedang mengancam kebahagiaan mereka. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan di wajah suamiku, yang ada hanyalah tatapan dingin seolah aku adalah noda kotor yang merusak pemandangan rumah mewahnya yang asri. Ia bahkan tidak memedulikan hujan yang mulai membasahi pakaianku, malah menarik Widya masuk dan menutup pintu balkon dengan dentuman keras yang memekakkan telinga. Aku bangkit berdiri dengan kaki yang masih terasa lemas, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang nyaris habis diinjak-injak oleh laki-laki yang pernah berjanji di depan ayahku untuk menjagaku seumur hidup. Widya kembali keluar, kali ini ia turun ke lantai bawah dan berjalan menuju gerbang dengan payung besar yang dipegangkan oleh salah satu pelayan rumahku. Ia mengenakan tas Hermes berwarna merah menyala, tas edisi terbatas yang selama ini aku inginkan namun selalu Mas Danu tolak dengan alasan perusahaan sedang butuh banyak modal. Melihat tas itu berada di pundak seorang wanita yang telah merusak rumah tanggaku, rasanya seperti ada ribuan jarum yang ditusukkan sekaligus ke ulu hatiku. Widya berhenti tepat di depan gerbang besi yang terkunci, menatapku dari balik jeruji dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan, seolah ia sedang melihat binatang malang di dalam kandang. Mas Danu bilang, kamu itu membosankan. Selalu memakai baju tertutup, tidak bisa dandan, dan tidak punya koneksi apa-apa untuk membantu bisnisnya yang sedang berkembang. Bisiknya dengan nada rendah namun penuh penekanan. Ia membetulkan posisi tas mewahnya, sengaja menonjolkan logo emas yang berkilau di bawah lampu jalan, sementara aku hanya bisa diam membeku dengan pakaian yang sudah basah kuyup dan menempel di tubuhku, menunjukkan lekuk tubuh yang selama ini selalu aku jaga hanya untuk suamiku. Lihat dirimu sekarang, Sekar. Kamu pikir hijab dan kesalehanmu itu bisa memberi Mas Danu keuntungan miliaran rupiah? Kamu salah besar, lanjut Widya sambil mengeluarkan selembar uang 100.000 dari tasnya dan melemparkannya ke arahku melalui celah pagar. Uang itu jatuh tepat di genangan air dekat kakiku, pemandangan yang sangat menghina hingga aku merasa ingin sekali melompat dan mencakar wajahnya yang penuh kepalsuan itu. Namun, aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aku tahu bahwa membalasnya dengan emosi saat ini hanya akan membuatnya merasa semakin menang dan berkuasa atas diriku. Widya tertawa melihatku hanya diam membisu. Ia menganggap diamnya aku adalah bentuk kekalahan total dan keputusasaan seorang wanita miskin yang kehilangan tumpuan hidup. Ambil uang itu untuk ongkos pulang ke kampungmu yang kumuh. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di lingkungan ini, karena Mas Danu sudah memerintahkan satpam untuk menyeretmu jika kamu berani mendekat lagi, ancamnya dengan mata yang menyipit tajam. Ia kemudian berbalik, berjalan lenggak-lenggok dengan gaya yang dibuat-buat, kembali masuk ke dalam rumahku yang hangat dan nyaman, meninggalkan aku sendirian di tengah kegelapan malam yang semakin mencekam dan dingin. Aku menatap uang 100.000 yang mulai basah di genangan air itu dengan tatapan kosong. Namun di dalam kepalaku, sebuah rencana besar mulai tersusun dengan sangat rapi dan sistematis. Widya benar-benar mengira bahwa aku hanya seorang wanita kampung tanpa latar belakang. Dia tidak tahu bahwa tas yang ia pamerkan itu adalah produk dari salah satu anak perusahaan milik ayahku. Selama ini aku sengaja membiarkan Mas Danu merasa hebat dengan uang yang diam-diam aku kucurkan melalui pihak ketiga, agar ia merasa dihargai sebagai pemimpin keluarga. Ternyata, kebaikanku justru menjadi bumerang yang ia gunakan untuk memelihara wanita lain dan menghancurkan hatiku tanpa ampun.
Aku mengambil ponselku yang retak dan menekan sebuah nomor yang selama 3 tahun ini jarang kuhubungi demi menjaga komitmenku untuk hidup mandiri bersama suami. Panggilan itu langsung diangkat pada dering pertama oleh seseorang yang suaranya selalu berwibawa dan penuh kasih, suara yang kini menjadi satu-satunya pelindungku. "Paman, ini Sekar. Bisakah Paman menjemputku di depan kompleks sekarang? Dan tolong siapkan pengacara terbaik yang kita miliki. Ada sesuatu yang harus segera aku selesaikan malam ini juga," ucapku dengan suara yang tenang namun dingin, sangat kontras dengan isak tangisku beberapa menit yang lalu. Tak butuh waktu lama, sebuah mobil Rolls-Royce hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depanku, membuat beberapa tetangga yang masih menonton dari balik jendela rumah mereka terperangah tidak percaya. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi keluar dengan payung, membungkuk hormat kepadaku seolah-olah aku adalah seorang putri yang baru saja kembali dari medan perang. Aku melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu tanpa menoleh lagi ke arah rumah Mas Danu, membiarkan mereka tetap dalam ilusi kemenangan yang sesaat. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan harum aroma cendana, aku melepaskan hijabku yang basah dan menyandarkan kepala, merasakan aliran tenaga baru yang mulai memenuhi setiap sel tubuhku. "Nona muda, Tuan Besar sudah menunggu di rumah. Beliau sudah tahu apa yang terjadi dan beliau sangat marah," ucap pria itu dengan nada rendah, sambil menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan keuangan perusahaan Mas Danu. Aku melihat angka-angka di layar itu dengan senyum tipis yang mematikan. Besok pagi, seluruh aliran dana untuk perusahaan Mas Danu akan kubukukan tanpa sisa. Aku akan membiarkan mereka merayakan kemenangannya malam ini di atas penderitaanku, karena mulai besok, aku akan memastikan bahwa setiap tawa yang keluar dari mulut Widya dan Mas Danu akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang paling dalam. Suasana di dalam mobil Rolls-Royce ini begitu kontras dengan kedinginan aspal yang baru saja kupijak. Di sini, aroma kulit mahal dan kehangatan pendingin udara seolah berusaha membasuh luka yang menganga di hatiku. Paman Usman, asisten kepercayaan ayahku sejak puluhan tahun lalu, duduk di kursi depan dengan wajah tegang. Sesekali melirikku dari spion tengah dengan tatapan penuh rasa iba sekaligus amarah yang tertahan. Aku tahu, berita pengusiranku sudah sampai ke telinga ayah, dan aku bisa membayangkan betapa murkanya beliau melihat putri tunggalnya diperlakukan seperti pengemis oleh laki-laki yang ia beri modal usaha. Aku hanya diam, menatap rintik hujan yang berlomba jatuh di kaca mobil, sambil menggenggam ponselku yang masih menampilkan foto profil Mas Danu yang sedang tersenyum, sebuah foto yang kini terasa seperti racun bagi mataku. Selama 3 tahun ini, aku telah memainkan peran sebagai istri teladan yang bersahaja, menyembunyikan identitas asliku sebagai Sekar Atmaja, pewaris tunggal Atmaja Group, demi sebuah konsep cinta yang naif. Aku ingin dicintai karena diriku sendiri, bukan karena angka 0 di rekening bank ayahku, sehingga aku membiarkan Mas Danu menganggapku hanya sebagai gadis yatim piatu dari desa yang ia selamatkan. Aku bahkan rela tinggal di rumah yang cicilannya diam-diam kubayar lewat skema subsidi perusahaan ayahku, agar harga diri Mas Danu sebagai kepala keluarga tetap terjaga di matanya sendiri. Namun, pengabdianku dibalas dengan pengkhianatan yang begitu rendah, membuatku sadar bahwa kerendahan hatianku selama ini hanya menjadi karpet merah bagi mereka untuk menginjak-injak harga diriku. "Nona muda, kita sudah sampai di kediaman utama," suara Paman Usman memecah lamunanku saat mobil perlahan memasuki gerbang tinggi yang dijaga ketat oleh barisan pria berseragam hitam di kawasan Menteng. Rumah ini jauh lebih megah daripada rumah yang ditinggali Mas Danu, sebuah istana modern klasik yang menjadi simbol kekuatan finansial keluarga Atmaja yang tak tergoyahkan oleh zaman. Aku melangkah keluar dari mobil dengan punggung yang tegak, meskipun pakaianku masih lembab dan wajahku pucat tanpa riasan, namun aura putri konglomerat mulai kembali merayapi setiap gerak-gerikku.
Pelayan-pelayan di rumah ini membungkuk dalam saat aku melintas, memberikan penghormatan yang selama ini tidak pernah kudapatkan di rumah suamiku sendiri yang penuh dengan hinaan. Ayah berdiri di ujung tangga besar, wajahnya yang mulai renta namun masih menyiratkan ketegasan luar biasa menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah hatinya hancur melihat kondisiku. Tanpa berkata-kata, beliau merentangkan lengannya dan aku langsung menghambur ke dalam pelukannya, menumpahkan segala sesak yang sejak tadi kutahan agar tidak meledak di depan para pekerja. "Maafkan Sekar, ya. Sekar salah menilai orang," bisikku di antara isak tangis yang kembali pecah, merasakan tangan ayah yang hangat mengusap punggungku dengan penuh kasih sayang. Beliau hanya mengangguk pelan, lalu berbisik dengan suara berat yang penuh ancaman, "Jangan menangis untuk sampah, Sekar. Seorang Atmaja tidak menangis, kita membalas dengan cara yang elegan." Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaianku dengan gaun sutra premium yang lembut, aku duduk di ruang kerja ayah yang dipenuhi dengan deretan buku-buku tebal dan monitor yang menampilkan grafik saham dunia. Di hadapanku, duduk 3 orang pengacara korporat paling ditakuti di negeri ini, masing-masing memegang berkas tebal yang berisi detail aset dan investasi yang berkaitan dengan Danu. Aku menyesap teh chamomile hangat, merasakan ketenangan mulai kembali menguasai logikaku, sementara rasa sakit hati tadi mulai bermutasi menjadi ambisi dingin untuk menghancurkan. Aku tidak ingin hanya sekadar bercerai. Aku ingin melihat Danu kehilangan segala hal yang membuatnya merasa sombong, termasuk rumah dan perusahaan yang ia banggakan itu. "Bisa kita mulai sekarang?" tanyaku dengan suara yang tenang namun memiliki ketajaman yang tidak bisa dibantah, membuat para pengacara itu segera memperbaiki posisi duduk mereka dengan sikap hormat. Aku meminta mereka untuk merinci setiap sen yang pernah kukeluarkan secara rahasia, untuk menyuntikkan dana ke perusahaan Danu selama 2 tahun terakhir melalui perusahaan cangkang. Hasilnya mengejutkan. Hampir 70% dari aset lancar yang dikelola Danu saat ini sebenarnya adalah milikku, yang ia kira merupakan hasil dari keberhasilan strateginya sendiri. Senyum sinis terukir di bibirku saat membayangkan bagaimana ekspresi Danu besok pagi, ketika menyadari bahwa perempuan miskin yang ia usir adalah pemilik sebenarnya dari dunianya. Aku juga meminta Paman Usman untuk menyelidiki latar belakang Widya, gundik yang dengan beraninya melemparkan uang 100.000 ke arahku di tengah hujan tadi. Tak butuh waktu lama bagi intelijen perusahaan kami untuk menemukan data bahwa wanita itu hanyalah seorang model kelas bawah yang memiliki tumpukan utang di mana-mana. Dia mendekati Danu hanya karena mengira laki-laki itu adalah pengusaha kaya raya yang bisa melunasi semua cicilan gaya hidup mewahnya yang palsu. Ironis sekali, mereka berdua saling mencintai di atas fondasi kebohongan dan harta yang sebenarnya adalah milik orang yang baru saja mereka tendang keluar dari rumah. "Paman, besok pagi jam 9, aku ingin semua rekening operasional perusahaan Danu dibekukan atas nama pemegang saham mayoritas," perintahku sambil menandatangani beberapa dokumen penting yang disodorkan pengacara. Aku juga memberikan instruksi untuk mengirimkan surat pemberitahuan pengosongan rumah yang ditempati Danu dalam waktu 2x24 jam, karena rumah itu secara legal terdaftar atas nama Yayasan Keluarga Atmaja. Tidak ada lagi belas kasihan, tidak ada lagi cinta yang tersisa, yang ada hanyalah eksekusi dari setiap kesalahan yang mereka lakukan terhadapku hari ini. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tempat tinggal dan tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli makan siang mereka. Malam itu, aku berdiri di balkon kamarku yang luas, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap dari ketinggian, merasa seolah-olah beban berat yang selama ini kupikul telah terangkat. Aku menyentuh perutku yang masih rata, mengingat ada nyawa kecil yang kini menjadi alasan utamaku untuk menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan tak terkalahkan.
Anak ini tidak boleh memiliki ayah yang bermental pecundang dan pengkhianat seperti Danu. Ia harus tumbuh besar melihat ibunya sebagai pemenang. Hijab yang kukenakan kini bukan lagi simbol kelemahan atau kesederhanaan yang bisa dihina, melainkan mahkota bagi seorang wanita yang tahu persis bagaimana cara mempertahankan martabatnya. Sebelum memejamkan mata, aku mengirimkan satu pesan singkat ke nomor Danu, sebuah pesan yang aku tahu akan membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang sepanjang malam jika ia masih memiliki sedikit logika. Mas, nikmatilah malam terakhirmu di rumah itu, karena besok pagi, kamu akan sadar bahwa orang yang kamu panggil perempuan miskin adalah orang yang memberimu makan selama ini, tulisku singkat. Aku mematikan ponselku, menarik selimut sutra yang dingin, dan tertidur dengan senyum tenang di wajahku. Perang baru saja dimulai, dan aku sudah menyiapkan segala persenjataan untuk memastikan kemenangan telak di tanganku, tepat di hadapan semua orang yang pernah meremehkanku. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah gorden sutra kamarku terasa jauh lebih hangat dan bersahabat dibandingkan fajar-fajar sebelumnya yang penuh dengan tekanan batin. Aku terbangun dengan perasaan segar, seolah-olah beban ribuan ton yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama air mata yang mengering semalam. Di depan cermin besar, aku menatap pantulan diriku sendiri. Seorang wanita berusia 25 tahun dengan wajah yang sebenarnya sangat manis dan imut, namun selama ini sengaja kusembunyikan di balik penampilan yang terlalu sederhana demi menyenangkan Mas Danu. Kini, saatnya aku menunjukkan siapa Sekar Atmaja yang sebenarnya, wanita yang memiliki segalanya namun sempat memilih untuk mengalah demi sebuah cinta yang ternyata palsu. Pagi ini, aku memanggil tim penata rias dan konsultan gaya pribadi keluarga yang biasa menangani penampilan ibu dan kerabat sosialitaku untuk datang ke rumah. Aku ingin sebuah transformasi yang tidak hanya mengubah penampilan fisik, tetapi juga memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang tak terbantahkan dari balik hijabku. Mereka mulai bekerja dengan sangat teliti, merawat kulit wajahku yang sempat kusam karena terlalu banyak pikiran, hingga kembali bercahaya seperti porselen. Aku meminta riasan yang natural namun tajam di bagian mata, menggunakan warna-warna bumi yang elegan untuk mempertegas kelopak mataku yang bulat dan bulu mata yang kini lentik sempurna setelah mendapatkan perawatan intensif. Untuk pakaian, aku memilih sebuah inner dress berbahan rajut premium berwarna dusty rose yang sangat lembut, yang secara pas mengikuti setiap lekukan tubuhku yang selama ini terjaga dengan baik. Meskipun aku mengenakan hijab, aku tetap ingin tampil sebagai wanita yang bangga dengan bentuk tubuhnya yang proporsional, apa yang orang sebut sebagai body goals. Gaun itu kupadukan dengan long outer berbahan organza transparan dengan bordir manual yang sangat halus, memberikan kesan mewah namun tetap sopan. Hijab pashmina sutra senada dililitkan dengan gaya yang sangat modis namun rapi, menonjolkan leherku yang jenjang dan wajahku yang kini tampak jauh lebih muda, manis, dan sangat memikat. Sambil menunggu persiapan selesai, aku memantau laporan dari Paman Usman melalui tablet yang ada di pangkuanku, melihat bagaimana kekacauan mulai terjadi di kantor Mas Danu. Tepat pukul 9 pagi, sesuai instruksiku, semua akses perbankan perusahaannya telah dibekukan, membuat staf keuangan di sana panik karena tidak bisa melakukan transaksi apapun. Aku bisa membayangkan wajah Mas Danu yang memerah karena marah sekaligus bingung saat kartu kredit mewahnya ditolak ketika ia mencoba membelikan sarapan mewah untuk gundiknya. Itu barulah permulaan kecil, sebuah kejutan pembuka sebelum aku memberikan hantaman yang benar-benar akan menghancurkan fondasi hidupnya yang rapuh. Nona, Anda terlihat luar biasa, seperti seorang dewi yang siap menaklukkan dunia, puji salah satu penata rias sambil memberikan cermin kecil kepadaku untuk melihat hasil akhirnya. Aku tersenyum tipis melihat pantulan diriku yang kini terlihat sangat cantik, manis, namun memiliki sorot mata yang dingin dan mematikan,
perpaduan yang sempurna untuk seorang pembalas dendam. Tidak ada lagi jejak perempuan miskin yang kemarin diseret keluar rumah dengan hina, yang ada hanyalah seorang wanita berkelas yang siap mengambil kembali martabatnya yang sempat dicuri. Aku berdiri dengan anggun, merasakan kepercayaan diri yang meluap-luap, dan siap untuk melangkah keluar menghadapi dunia yang sempat membuangku. Aku turun ke ruang makan di mana ayah sudah menunggu dengan senyum bangga yang menghiasi wajah rentanya, melihat putrinya telah kembali ke jati diri yang sebenarnya. Beliau mengulurkan sebuah kunci mobil baru, sebuah supercar yang desainnya sangat elegan namun gahar, sebagai simbol bahwa aku bebas pergi kemanapun tanpa perlu meminta izin pada siapapun lagi. Pergilah, Sekar. Tunjukkan pada mereka bahwa berlian tetaplah berlian meskipun sempat dibuang ke kubangan lumpur, ucap ayah dengan suara yang penuh dukungan. Aku mengecup punggung tangan beliau, merasakan restu yang luar biasa, lalu melangkah menuju garasi dengan langkah yang mantap dan suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer. Saat aku mengemudikan mobil mewaku membelah jalanan Jakarta, aku sengaja melewati kawasan perkantoran tempat Mas Danu biasanya mengadakan pertemuan dengan kolega bisnisnya. Aku ingin terbiasa dengan tatapan kagum orang-orang di jalan, mempersiapkan mental untuk pertemuan besar yang akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan. Aku juga menyempatkan diri berhenti di sebuah butik perhiasan ternama, membeli beberapa set berlian baru untuk melengkapi penampilanku, menggunakan kartu tanpa batas milikku yang selama ini hanya tersimpan di laci. Rasanya sangat memuaskan bisa menghabiskan uangku sendiri, tanpa harus memikirkan budget rumah tangga yang dulu selalu Mas Danu keluhkan sebagai beban yang berat. Di dalam butik itu, aku sempat berpapasan dengan salah satu teman sosialita Widya yang mengenali wajahku namun tampak ragu karena perubahanku yang begitu drastis. Wanita itu menatapku dengan mata melotot, mencoba mencerna bagaimana istri kampung Danu bisa berada di tempat eksklusif ini dan dilayani seperti tamu VIP oleh manajer butik. Aku hanya memberikan senyuman manis yang sangat tipis, lalu melanjutkan transaksiku dengan tenang seolah kehadirannya hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Aku tahu, kabar tentang kemunculanku yang berbeda ini akan segera sampai ke telinga Widya, dan itu akan membuatnya mulai merasa gelisah dan tidak tenang di posisinya yang sekarang. Sore harinya, aku mengunjungi sebuah klinik kecantikan kelas atas untuk melakukan perawatan tubuh secara menyeluruh, memastikan setiap inci kulitku berada dalam kondisi terbaik. Sambil berbaring, aku mendengarkan rekaman suara dari penyadap yang diam-diam dipasang Paman Usman di rumah Mas Danu semalam. Aku mendengar suara Mas Danu yang sedang memaki-maki staf bank melalui telepon, dan suara Widya yang merengek karena tas baru yang ia inginkan tidak bisa dibeli, karena semua kartu Danu tidak berfungsi. Mendengar kepanikan mereka memberikan kepuasan tersendiri yang sangat manis, sebuah pembalasan kecil yang baru saja menyentuh permukaan dari penderitaan yang telah aku siapkan untuk mereka. Aku kembali ke rumah saat matahari mulai terbenam, dengan penampilan yang tetap terlihat sempurna meskipun telah beraktivitas sepanjang hari. Aku berdiri di depan jendela besar kamarku, menatap langit kemerahan sambil membelai perutku, berjanji pada calon bayiku bahwa ia tidak akan pernah merasa kekurangan atau dihina oleh siapapun. Esok hari, aku akan mulai masuk ke tahap berikutnya, mencabut akar-akar bisnis Mas Danu secara legal melalui pertemuan pemegang saham yang mendadak. Aku sudah tidak sabar melihat wajahnya yang angkuh itu berubah menjadi pucat pasi saat melihatku duduk di kursi pimpinan, kursi yang selama ini ia anggap sebagai miliknya namun sebenarnya hanyalah pinjaman dariku. Pagi ini, udara di dalam ruang rapat utama Atmaja Group terasa begitu dingin dan formal, sangat kontras dengan gejolak antisipasi yang kurasakan di dalam dada. Aku duduk di kursi kebesaran yang selama ini dibiarkan kosong, dikelilingi oleh jajaran direksi dan pengacara yang menatapku dengan penuh hormat sekaligus rasa ingin tahu.
Di depanku, sebuah layar besar menampilkan struktur kepemilikan saham perusahaan Danu, di mana nama sebuah firma hukum asing tercatat sebagai pemilik 70% saham, firma yang secara hukum adalah milikku secara pribadi. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula, membiarkan rasa pahitnya menajamkan fokusku untuk mengeksekusi rencana yang sudah kususun matang demi meruntuhkan kejayaan semu laki-laki yang telah membuangku. Nona Sekar, semua dokumen sudah siap. Instruksi pembekuan aset operasional dan penarikan modal investasi sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris, lapor pengacara senior kami dengan nada bicara yang sangat profesional. Aku mengangguk pelan, jemariku yang kini dihiasi cincin berlian mungil namun bernilai miliaran rupiah mengetuk-ngetuk meja marmer dengan ritme yang tenang. Ini adalah saat yang kutunggu. Momen di mana aku akan menarik kembali semua napas yang selama ini kuberikan pada bisnis Danu, membiarkannya tercekik oleh kesombongannya sendiri. Tanpa suntikan dana dariku, perusahaan yang ia banggakan itu hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi utang pada vendor dan gaji karyawan yang tak mungkin bisa ia bayar bulan depan. Tak lama kemudian, ponsel pribadiku bergetar hebat di atas meja, menampilkan nama Mas Danu di layarnya, panggilan pertama setelah dia mengusirku 3 hari yang lalu. Aku membiarkannya berdering hingga mati, lalu berdering lagi dan lagi, menikmati getaran kepanikan yang terpancar dari panggilan telepon yang tak terjawab itu. Aku bisa membayangkan dia saat ini sedang mondar-mandir di kantornya yang luas, berkeringat dingin karena baru saja diberitahu oleh bank bahwa seluruh limit kredit perusahaannya telah dicabut secara sepihak. Dia pasti bingung setengah mati, mencoba mencari tahu siapa sosok misterius di balik firma hukum yang tiba-tiba memutuskan untuk menghancurkan hidupnya dalam semalam. Paman Usman, kirimkan surat panggilan rapat pemegang saham luar biasa untuk besok lusa kepada Danu, perintahku dengan suara yang jernih namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Aku ingin dia datang ke gedung ini, gedung yang dulu selalu ia pandang dengan penuh ambisi namun merasa terlalu kecil untuk memasukinya, agar ia bisa melihat siapa pemegang kendali yang sebenarnya. Aku ingin dia merasakan kecemasan yang luar biasa selama 48 jam ke depan, membiarkan imajinasinya bermain tentang kehancuran yang sudah di depan mata. Widya pun pasti sedang mulai meradang, karena aku tahu gaya hidup mewahnya sangat bergantung pada aliran uang haram yang Danu ambil dari keuntungan perusahaan yang sebenarnya belum stabil. Sore harinya, aku memutuskan untuk pergi ke mall paling mewah di Jakarta, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi untuk membiarkan diriku terlihat oleh mata-mata sosialita Widya. Aku melangkah keluar dari mobil sportku dengan sangat anggun, mengenakan setelan blazer dan celana kain yang pas di tubuh, menonjolkan lekuk body goalsku dengan cara yang sangat berkelas. Hijab sutra yang kupakai hari ini berwarna biru royal, memberikan kesan sebagai wanita pemimpin yang kuat namun tetap manis dengan wajah imutku yang kini terpulas riasan flawless. Orang-orang di mall itu menoleh, mengagumi kecantikan dan aura kemewahan yang kupancarkan, sama sekali tidak mengenali bahwa aku adalah wanita yang fotonya sempat viral saat diusir di tengah hujan. Benar saja, saat aku sedang mencoba sebuah kalung di butik perhiasan ternama, aku melihat sosok yang sangat kukenali dari kejauhan. Widya sedang berjalan terburu-buru dengan wajah yang tampak kusut. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita pemenang yang tempo hari menghinaku. Riasannya tampak berantakan dan dia terus-menerus melihat ke arah ponselnya dengan gelisah. Sepertinya krisis keuangan yang kuciptakan mulai berdampak pada hubungan mereka, karena aku tahu Danu pasti mulai melampiaskan kekesalannya pada orang terdekatnya. Aku sengaja berjalan keluar dari butik tepat saat dia melintas, membuat langkahnya terhenti seketika karena keterkejutan yang luar biasa melihatku dalam kondisi yang jauh dari bayangannya. Widya mematung, matanya terbelalak melihat penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencoba mencocokkan wajah si perempuan miskin
yang dia usir dengan wanita elegan yang berdiri di depannya sekarang. "Sesekar? Kamu bagaimana bisa?" Suaranya terbata-bata, penuh dengan ketidakpercayaan dan kecemburuan yang meledak-ledak. Aku hanya tersenyum sangat manis, tipe senyuman yang biasanya kuberikan pada orang asing yang tidak penting, lalu memperbaiki posisi tas bermerekku di lengan dengan santai. "Oh, halo Widya. Terima kasih atas uang 100.000-nya tempo hari, itu sangat membantuku untuk sadar bahwa aku memang tidak pantas berada di rumah sekecil milik Danu," ucapku dengan nada suara yang halus namun tajam. Wajah Widya berubah merah padam karena malu dan marah, apalagi saat beberapa pengunjung mal mulai memperhatikan kami dan berbisik-bisik melihat perbedaanku yang begitu mencolok darinya. "Kamu pasti menjual diri untuk mendapatkan semua ini. Tidak mungkin wanita miskin sepertimu bisa membeli barang-barang ini dalam sekejap," teriaknya histeris, mencoba menjatuhkan mentalku di depan umum. Aku tetap tenang, tidak sedikit pun terpancing oleh provokasi murhannya, karena aku tahu bahwa kemarahannya adalah tanda bahwa dia sudah mulai merasa terancam. "Simpan suaramu, Widya. Kamu akan membutuhkannya untuk memohon ampun padaku saat Danu benar-benar kehilangan segalanya lusa nanti," balasku singkat sebelum melenggang pergi meninggalkannya yang masih berteriak-teriak tidak jelas. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat puas, melihat bagaimana mental musuhku mulai goyah bahkan sebelum serangan utama kulancarkan. Malam itu, aku duduk di perpustakaan pribadi ayah, meninjau laporan bahwa Danu telah mencoba menghubungi beberapa kolega bisnis untuk meminjam uang, namun semuanya menolak karena instruksi rahasia dari Atmadja Group. Dia benar-benar sedang berada di ujung tanduk, terisolasi dari bantuan finansial manapun, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai seluruh dunianya runtuh. Aku mengusap perutku pelan, membisikkan doa agar anakku kelak tumbuh menjadi orang yang jujur dan tidak pernah meremehkan siapapun, terutama mereka yang tampak lemah. Sebelum tidur, aku menerima sebuah video singkat dari Paman Usman yang menunjukkan Danu dan Widya sedang bertengkar hebat di ruang tamu rumah itu, rumah yang besok lusa akan kusita secara resmi. Danu membanting vas bunga sementara Widya menangis histeris, karena semua akun kartu kredit tambahannya telah dinonaktifkan secara total. Melihat mereka saling menyalahkan dan mulai menghancurkan satu sama lain, adalah pemandangan yang sangat memuaskan bagi hatiku yang pernah hancur. Ini baru permulaan dari babak pencabutan akar. Esok lusa, saat mereka menginjakkan kaki di kantorku, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi di depan semua orang yang mereka banggakan. Meskipun badai finansial mulai menggulung perusahaannya, Mas Danu ternyata masih memiliki sisa-sisa kesombongan yang luar biasa besar untuk mencoba menutupi kegagalannya. Pagi ini, sebuah undangan fisik yang sangat mewah dengan tinta emas mendarat di atas meja kerjaku, dikirimkan oleh kurir khusus ke kantor pusat Atmadja Group tanpa mereka tahu siapa pemilik sebenarnya. Mas Danu mengadakan sebuah gala besar bertajuk The Grand Success di sebuah hotel bintang 5, sebuah upaya nekat untuk meyakinkan para investor bahwa bisnisnya baik-baik saja dan sekaligus memperkenalkan Widya secara resmi sebagai calon istrinya ke kalangan sosialita. Aku tertawa getir melihat keberaniannya menggunakan sisa-sisa uang kas perusahaan, yang seharusnya untuk gaji karyawan, hanya demi menjaga gengsi semu di depan publik. Dia benar-benar sudah gila, Nona. Dia meminjam uang dari rentenir kelas kakap hanya untuk membiayai pesta ini agar terlihat tetap berkuasa di mata kolega, lapor Paman Usman sambil meletakkan daftar tamu undangan yang berhasil ia retas. Aku memperhatikan nama-nama di daftar itu, sebagian besar adalah rekan bisnis ayahku yang selama ini juga bekerja sama dengan Danu karena rasa hormat mereka pada keluarga Atmadja. Danu tidak sadar bahwa pesta yang ia rancang sebagai panggung kejayaannya justru akan menjadi panggung eksekusi publik bagi harga dirinya sendiri.
Aku meremas undangan emas itu hingga agak lecek, lalu menyuruh Paman Usman untuk menyiapkan gaun paling spektakuler yang pernah dibuat oleh desainer ternama untukku hadir di acara tersebut. Aku sengaja tidak membalas pesan-pesan paniknya yang kini berubah menjadi permohonan maaf yang sangat menjijikkan melalui WhatsApp, karena aku ingin dia merasa digantung di antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, dia mungkin merasa masih ada peluang untuk kembali padaku agar modalnya kembali, namun di sisi lain, dia terlalu bangga pada Widya yang kini sedang sibuk melakukan perawatan wajah mahal untuk pesta tersebut. Widya bahkan mengunggah foto undangan itu di media sosialnya dengan tulisan "Soon to be Mrs. Danu", sebuah langkah bodoh yang hanya akan membuat kejatuhannya nanti terasa lebih menyakitkan karena disaksikan oleh ribuan pengikutnya. Aku membiarkan mereka menari di atas api yang sudah kusulut, membiarkan mereka merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik paksa tanah tempat mereka berpijak. 2 hari menjelang pesta, aku fokus pada persiapan fisik dan mental, memastikan setiap detail penampilanku tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Aku memilih tema The Black Diamond untuk penampilanku, sebuah perpaduan antara keanggunan yang misterius dan kekuasaan yang mutlak namun tetap terlihat sangat manis. Tim penjahit khusus bekerja siang malam menyelesaikan gaun malam berbahan sutra satin hitam yang dirancang sedemikian rupa agar tetap syar'i namun memiliki potongan yang sangat modis dan elegan. Gaun itu akan menonjolkan lekuk tubuh body goalsku dengan sangat sopan, dipadukan dengan hijab senada yang bertabur kristal Swarovski asli yang berkilau setiap kali aku bergerak. Nona, apakah Anda benar-benar siap melihat mereka berdua bersanding di atas pelaminan palsu itu? Tanya asisten pribadi saat aku sedang mencoba perhiasan kalung zamrud yang akan melengkapi penampilanku. Aku menatap pantulan mataku di cermin, sorot matanya kini begitu tenang namun mematikan, tidak ada lagi jejak keraguan atau sisa-sisa cinta yang dulu sempat membuatku buta. Aku tidak hanya siap, aku sangat merindukan momen itu. Aku ingin melihat bagaimana wajah Widya berubah pucat saat dia sadar bahwa mahkota yang dia pakai adalah hasil curian yang harus segera dikembalikan. Jawabku dengan suara yang sangat stabil. Aku ingin memberikan pelajaran bahwa menghina seorang istri yang tulus adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang laki-laki. Mas Danu rupanya mulai merasa sangat terdesak karena beberapa bank mulai mengirimkan surat penyitaan aset secara resmi ke kantornya, namun ia tetap bersikukuh pesta harus jalan terus. Ia berpikir bahwa dengan memperkenalkan Widya sebagai calon istri dari keluarga terpandang, yang tentu saja merupakan identitas palsu buatan Widya, ia bisa mendapatkan suntikan dana baru dari tamu yang hadir. Sungguh naif. Ia tidak tahu bahwa aku telah menghubungi semua tamu penting tersebut dan memberitahu mereka secara rahasia untuk menikmati pertunjukan yang akan kusuguhkan. Pesta ini bukan lagi milik Danu. Ini adalah pesta penyambutan kembalinya Sekar Atmadja ke singgasana yang sebenarnya, dan Danu hanyalah figuran yang akan segera disingkirkan. Aku juga menyiapkan sebuah file digital yang berisi bukti-bukti perselingkuhan mereka sejak setahun yang lalu, termasuk foto-foto mereka menghabiskan uang perusahaan untuk liburan mewah saat aku sedang berhemat di rumah. Aku ingin semua orang tahu bahwa Mas Danu bukan hanya pengusaha yang gagal, tetapi juga seorang suami yang berkhianat dan laki-laki yang tidak memiliki integritas sedikit pun. Bukti-bukti ini akan kutampilkan di layar raksasa gedung saat ia sedang memberikan pidato kemenangannya, sebuah kado kejutan yang akan menghentikan napasnya seketika. Widya pun tidak akan luput. Catatan utang-utangnya dan sejarah penipuannya sebagai model scammer akan kubagikan dalam bentuk selebaran digital kepada para tamu. Paman Usman juga sudah memastikan bahwa semua izin gedung dan catering pesta tersebut kini telah dialihkan kepemilikannya di bawah namaku melalui proses akuisisi utang vendor yang macet. Jadi, secara teknis, Danu mengadakan pesta di tempat milikku,
memakan makanan yang kubayar, dan berdiri di atas panggung yang kusewa. Ironi ini begitu manis dirasakan, seperti sebuah kopi berkualitas tinggi yang aromanya menenangkan namun memiliki tendangan yang kuat di setiap sesapannya. Aku membayangkan bagaimana reaksinya saat pelayan hotel memberitahunya di tengah acara bahwa tagihan pesta belum dibayar dan dia harus mempertanggungjawabkannya di depan publik. Malam sebelum acara, aku menghabiskan waktu dengan bermeditasi dan berdoa, memohon kekuatan agar aku tidak terbawa emosi saat berhadapan langsung dengan mereka nanti. Aku ingin tetap terlihat sebagai wanita yang berkelas, tenang, dan tidak tersentuh oleh drama murahan yang mereka ciptakan selama ini. Ayah masuk ke kamarku dan memberikan sebuah bros emas peninggalan almarhumah ibu, sebuah simbol keberanian bagi wanita keluarga Atmadja dalam menghadapi musuh. Pakai ini, Sekar. Biarkan semangat ibumu menjagamu saat kamu menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya putri dari keluarga ini, bisik ayah dengan penuh haru yang membuatku semakin yakin dengan langkahku. Saat aku menutup mata malam itu, aku tidak lagi memikirkan rasa sakit pengusiran di tengah hujan atau hinaan perempuan miskin yang sempat menghancurkan mentalku. Aku hanya memikirkan hari esok sebagai hari kebebasan total, di mana semua orang akan tahu kebenarannya dan keadilan akan tegak dengan sendirinya melalui tanganku. Undangan emas itu kini tergeletak di lantai, tak lagi berharga, sama seperti posisi Danu dalam hidupku yang sudah berakhir sepenuhnya tanpa ada jalan kembali. Aku tersenyum dalam tidurku, membayangkan gaun hitamku yang akan menyapu lantai hotel bintang 5 itu, menandai dimulainya babak baru hidupku sebagai pemenang yang sesungguhnya. Mobil Rolls-Royce hitam itu berhenti tepat di depan lobi hotel bintang 5 yang telah disulap menjadi area karpet merah yang sangat mewah dan dipenuhi kilatan lampu kamera. Aku duduk di kursi belakang, menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungku yang tenang namun bertenaga, sementara Paman Usman membukakan pintu untukku dengan sangat hormat. Saat aku melangkah keluar, atmosfer di sekitar lobi seolah membeku seketika. Semua mata tertuju pada sosok wanita berhijab yang mengenakan gaun sutra hitam bertabur kristal yang berkilau mewah di bawah lampu kristal hotel. Aku berjalan dengan langkah anggun dan dagu terangkat, menunjukkan pesona wajahku yang manis dan imut namun memancarkan aura otoritas yang membuat orang-orang tanpa sadar memberikan jalan bagiku. Di dalam ballroom, suasana tampak sangat meriah dengan musik klasik yang mengalun lembut dan dekorasi bunga tulip putih yang memenuhi setiap sudut ruangan, sebuah kemewahan yang dibayar dengan uang utang. Aku berdiri di ambang pintu masuk, memperhatikan dari kejauhan Mas Danu yang sedang tertawa lebar sambil memegang gelas sampanye, terlihat sangat bangga dengan setelan jas mahalnya. Di sampingnya, Widya berdiri dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, memamerkan riasan tebal yang ia pikir akan membuatnya terlihat seperti sosialita kelas atas, padahal justru terlihat kontras dengan keanggunan tamu lainnya. Mereka berdua tampak seperti raja dan ratu semalam, sama sekali tidak menyadari bahwa malaikat maut bagi karir dan harga diri mereka telah hadir di tengah-tengah mereka. Aku mulai melangkah memasuki kerumunan, dan bisik-bisik mulai terdengar di mana-mana, mempertanyakan siapa wanita berhijab yang terlihat begitu memukau dan berkelas ini. Beberapa kolega bisnis ayahku segera mengenaliku dan membungkuk hormat, namun aku memberikan isyarat dengan telunjuk di bibir agar mereka tetap tenang dan mengikuti alurnya. Aku melewati meja-meja bundar dengan langkah yang mantap, merasakan gaun hitamku menyapu lantai marmer dengan suara desiran yang halus namun mendominasi ruangan. Sorot mataku tetap tajam, mencari titik koordinat di mana Mas Danu dan Widya sedang berdiri beramah tamah dengan beberapa investor yang tampak ragu-ragu dengan penjelasan bisnis Danu. Saat jarakku hanya tinggal beberapa meter, Widya adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku, dan aku melihat bagaimana gelas di tangannya bergetar hingga isinya sedikit tumpah ke gaun merahnya.
Wajahnya yang tadi penuh kemenangan mendadak berubah menjadi pucat pasi, matanya melotot tidak percaya melihat perempuan miskin, yang ia usir kini tampil sebagai pusat perhatian di pestanya sendiri. Ia menyenggol lengan Mas Danu dengan keras, membuat suamiku itu menoleh dengan wajah jengkel yang kemudian berubah menjadi ekspresi kaget yang luar biasa hingga ia nyaris tersedak. Danu mematung, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan mulut sedikit terbuka, mencoba mengenali istri yang selama ini ia anggap sebagai beban kampung yang tidak berguna. "Sesekar? Benarkah itu kamu?" Suara Mas Danu terdengar parau dan penuh ketidakpercayaan saat aku berdiri tepat di hadapannya dengan senyuman yang sangat manis namun sedingin es. Aku tidak menjawab pertanyaannya, melainkan hanya menatapnya dengan pandangan menilai yang membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berarti di balik jas mahalnya itu. Widya mencoba menguasai keadaan dengan memasang wajah garang, meskipun tangannya masih terlihat gemetar hebat saat ia mencoba merapikan rambutnya yang mulai berantakan. "Mau apa kamu kesini, perempuan miskin? Berani sekali kamu mengacaukan pesta kami dengan pakaian sewaanmu itu," teriak Widya dengan suara yang agak melengking, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar kami. Aku hanya tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat renyah namun mengandung penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun yang pernah mereka ucapkan. "Pakaian sewaan, Widya? Sepertinya kamu harus belajar lebih banyak tentang kualitas kain sebelum mencoba masuk ke lingkungan ini agar tidak terlihat memalukan," balasku dengan nada suara yang tenang dan berkelas. Aku membetulkan letak bros emas peninggalan ibu di dadaku, sengaja membiarkan kilaunya menyilaukan mata Widya yang kini mulai dipenuhi rasa iri yang membara. Para tamu mulai berkerumun, merasakan ketegangan yang luar biasa antara sang tuan rumah dan tamu misterius yang tampak jauh lebih berkuasa daripada mereka. Mas Danu mencoba menarik lenganku untuk membawaku keluar dari area utama, namun dengan cepat Paman Usman dan dua pengawal berseragam hitam menghalangi langkahnya dengan tatapan yang mengancam. "Jangan berani menyentuh Nona Sekar dengan tangan kotormu, Danu," ucap Paman Usman dengan suara berat yang membuat nyali Danu menciut seketika di hadapan para koleganya sendiri. Danu terperanjat, ia mengenal Paman Usman sebagai orang kepercayaan keluarga Atmadja, namun ia selama ini tidak pernah tahu apa hubunganku dengan pria berpengaruh tersebut. Wajahnya mulai berkeringat dingin saat ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang selama ini ia lewatkan tentang identitas istrinya. "Apa-apaan ini, Danu? Siapa pria-pria ini dan kenapa mereka menyebut istrimu yang miskin itu sebagai Nona?" tanya salah satu investor besar yang sejak tadi memperhatikan drama kami dengan dahi berkerut. Mas Danu tidak bisa menjawab. Ia hanya menelan ludah berkali-kali sambil matanya terus berpindah-pindah antara aku, Paman Usman, dan para tamunya yang mulai merasa curiga. Widya semakin histeris. Ia mulai memaki-maki para pengawalku dan mencoba mendorongku, namun ia segera diamankan oleh petugas keamanan hotel yang secara legal kini berada di bawah perintahku. Keadaan di ballroom yang megah itu kini berubah menjadi panggung sandiwara di mana topeng kesuksesan Danu mulai retak satu persatu di depan mata publik. Aku melangkah menuju panggung utama yang sudah disiapkan untuk pidato Danu, mengambil mikrofon dengan gerakan yang sangat tenang dan berwibawa, membuat seluruh ruangan mendadak menjadi hening total. Aku menatap ke arah kerumunan, memberikan senyuman manis yang mematikan, sementara di sudut ruangan aku bisa melihat Danu dan Widya yang ditahan oleh pengawal agar tidak bisa melarikan diri. "Selamat malam semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Danu karena telah mengizinkan saya hadir di pesta yang sebenarnya saya bayar sendiri ini," ucapku yang langsung disambut dengan gumaman kaget dari seluruh tamu yang hadir.
Kalimat pembukaku itu bagaikan bom yang meledak tepat di tengah pesta, membuat suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sangat mencekam dan penuh tanda tanya. Aku bisa melihat Danu yang nyaris pingsan karena malu, sementara Widya terus meronta-ronta dengan wajah yang kini tampak sangat menyedihkan di bawah sorot lampu panggung. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Momen di mana aku tidak lagi menjadi penonton, melainkan sutradara dari kehancuran mereka yang sangat pantas didapatkan. Di layar raksasa di belakangku, aku memberikan kode kepada operator untuk mulai memutar kejutan yang telah kusiapkan, sebuah presentasi yang akan mengubah malam ini menjadi mimpi buruk abadi bagi mereka berdua. Layar raksasa berukuran 10 meter di belakangku mendadak menyala terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan seluruh isi ballroom sebelum menampilkan deretan angka dan dokumen legal. Aku berdiri tegak di tengah panggung, membiarkan kristal pada hijabku memantulkan cahaya lampu sorot, sementara suara gumaman para tamu berubah menjadi keheningan yang mencekam saat judul besar muncul di layar. Laporan penyalahgunaan aset bukti pengkhianatan. Aku melirik ke arah Mas Danu. Ia kini tampak seperti mayat hidup, wajahnya pucat pasi dengan keringat yang mengucur deras hingga membasahi kerah kemeja mahalnya, menyadari bahwa seluruh rahasia kotornya akan segera dikuliti di depan semua orang terpandang di kota ini. Slide pertama menampilkan foto-foto Mas Danu dan Widya yang sedang bermesraan di berbagai hotel mewah di luar negeri, lengkap dengan nota pembayaran yang menggunakan kartu kredit perusahaan. Para tamu mulai berbisik riuh, beberapa wanita sosialita menutup mulut dengan tangan karena terkejut melihat bukti perselingkuhan yang begitu vulgar dan tak tahu malu. Widya berteriak histeris mencoba menutupi layar dengan tubuhnya yang gemetar, namun para pengawal dengan sigap menahannya agar tetap berada di tempatnya, membiarkan rasa malunya terpampang nyata. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan, karena foto-foto itu diambil saat aku sedang menangis di rumah, karena ia mengaku sedang lembur demi masa depan kami. Seperti yang kalian lihat, pria yang kalian anggap sebagai pengusaha visioner ini hanyalah seorang pencuri yang menghabiskan modal investor untuk memuaskan nafsu gundiknya, ucapku dengan suara yang jernih dan berwibawa melalui mikrofon. Aku menekan remote di tanganku, mengganti slide ke laporan audit yang menunjukkan bahwa 70% saham perusahaannya telah beralih tangan kepadaku melalui akuisisi utang-utang macet yang ia ciptakan sendiri. Danu mencoba berteriak bahwa ini semua bohong, namun suaranya tenggelam oleh sorakan kecewa dari para investor yang merasa tertipu oleh laporan keuangan palsu yang ia presentasikan sebelumnya. Kehancurannya kini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan fakta hukum yang terpampang nyata dan tidak bisa ia bantah lagi. Aku beralih ke identitas Widya, menampilkan catatan kredit macet dan sejarah penipuannya sebagai model yang sering memeras pengusaha-pengusaha kelas menengah sebelum bertemu Danu. Wajah Widya yang tadi terlihat sombong kini tampak hancur berantakan. Riasannya luntur karena air mata ketakutan, dan gaun merahnya yang ketat kini terlihat sangat murahan di bawah sorotan fakta-fakta kelamnya. Para tamu yang tadi sempat mengagumi kecantikannya kini memandangnya dengan tatapan jijik, seolah-olah dia adalah wabah yang harus dijauhi sejauh mungkin. Ia mencoba mencari perlindungan pada Danu, namun suamiku itu justru mendorongnya menjauh, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyalahkan wanita itu di depan semua orang. Sekar, tolong hentikan ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Teriak Mas Danu dengan suara gemetar, mencoba melangkah mendekati panggung dengan wajah memohon yang sangat menjijikkan. Aku tertawa pendek. Sebuah tawa yang meremehkan segala bentuk permohonannya yang sudah sangat terlambat dan tidak berguna lagi di mataku. Rumah yang mana, Mas? Rumah yang kamu tempati itu sudah disita secara legal sore tadi karena kamu menjadikannya jaminan utang yang tidak pernah kamu bayar. Jawabku tenang namun mematikan.
Seluruh ruangan kembali riuh dengan kabar penyitaan rumah tersebut, membuat Danu terhuyung ke belakang seolah baru saja dihantam palu godam tepat di jantungnya. Aku kemudian menunjukkan bukti yang paling menyakitkan bagi Danu, dokumen asli dari Atmaja Group yang menyatakan bahwa seluruh kontrak kerja sama besar yang ia dapatkan selama ini adalah bantuan dariku. Aku mengungkap bahwa selama 3 tahun ini, ia hanyalah boneka yang kuberi panggung agar ia merasa berdaya, namun ia justru menggunakan panggung itu untuk menginjak-injakku. Kolega-kolega bisnisnya yang hadir di sana serentak berdiri, merasa tersinggung karena menyadari bahwa selama ini mereka berurusan dengan Danu hanya karena menghormati bayang-bayang keluargaku. Danu kini benar-benar berdiri sendiri, terisolasi di tengah keramaian, tanpa harta, tanpa harga diri, dan tanpa satu orang pun yang bersedia membelanya. Widya yang mulai kehilangan akal sehatnya mencoba menyerangku ke atas panggung sambil memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan di tempat seanggun ini. Namun, sebelum ia sempat menyentuh anak tangga, petugas keamanan hotel segera menangkapnya dan memborgol tangannya karena laporan penipuan yang telah kumasukkan ke kepolisian sore tadi. Ia menjerit-jerit seperti orang gila, menyebutku sebagai penyihir yang telah merusak kebahagiaannya, padahal dialah yang telah mencuri kebahagiaan orang lain. Pemandangan seorang wanita bergaun merah yang diseret keluar oleh polisi di tengah pesta mewah menjadi tontonan yang sangat memuaskan bagi harga diriku yang sempat mereka injak. Mas Danu jatuh berlutut di lantai marmer, menutup wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis tersedu-sedu, namun tidak ada satupun orang yang mendekat untuk menolong atau menenangkannya. Para investor yang tadi mengerumuninya kini justru melemparkan kartu nama mereka ke arahnya sebagai tanda pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak dan permanen. Ia telah menjadi paria di dunianya sendiri, sebuah dunia yang ia bangun dari kebohongan dan kini runtuh karena kebenaran yang kusuarakan dengan lantang. Aku menatapnya dari atas panggung, melihat sosok laki-laki yang dulu kupuja kini hanya tampak seperti butiran debu yang tidak berarti dalam hidupku yang baru. Malam ini, pesta ini resmi berakhir. Sama seperti hubungan kita dan semua kemewahan palsu yang kamu nikmati, ucapku sebagai kalimat penutup yang tegas sebelum mematikan mikrofon. Aku turun dari panggung dengan sangat anggun, melewati Danu yang masih bersujud di lantai tanpa menoleh sedikit pun, seolah-olah ia tidak pernah ada dalam sejarah hidupku. Paman Usman memberikan instruksi kepada manajer hotel untuk menghentikan semua layanan catering dan musik, membuat suasana ballroom mendadak sunyi dan gelap, meninggalkan Danu dalam kesendirian yang menyakitkan. Aku melangkah menuju pintu keluar dengan perasaan yang sangat lega, seolah-olah seluruh kotoran di jiwaku telah bersih seiring dengan terlepasnya topeng mereka. Di luar gedung, udara malam terasa begitu segar dan membebaskan saat aku berjalan menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu dengan mesin yang halus. Aku menyentuh bros emas di dadaku, berterima kasih pada kekuatan yang diberikan oleh leluhurku untuk menyelesaikan pembalasan ini dengan cara yang paling terhormat. Aku tidak lagi merasa sedih atau marah, yang ada hanyalah kedamaian yang mendalam karena keadilan telah ditegakkan dengan tanganku sendiri. Mobil perlahan bergerak meninggalkan hotel, meninggalkan puing-puing kehancuran Danu dan Widya di belakang, sementara aku menatap masa depan yang kini terbentang luas dan cerah di hadapanku sebagai seorang pemenang. Cahaya lampu ballroom yang mulai meredup menciptakan bayangan panjang yang dramatis, seolah mengurung Mas Danu dalam ruang hampa yang penuh dengan kehinaan. Ia masih bersujud di atas lantai marmer, bahunya berguncang hebat karena tangis penyesalan yang kini terdengar seperti rintihan pecundang di telinga semua orang. Para pelayan hotel mulai membersihkan meja-meja di sekitarnya, mengabaikan keberadaannya seolah ia hanyalah properti rusak yang tak lagi berharga untuk diperhatikan. Aku berhenti sejenak di dekat pintu keluar, membalikkan badan hanya untuk melihat sekali lagi laki-laki yang dulu begitu angkuh mengusirku,
kini hancur berkeping-keping di bawah kaki orang-orang yang dulu memujanya. Mas Danu merangkak perlahan menuju arahku, mengabaikan tatapan jijik dari para tamu yang masih tersisa dan sedang bersiap meninggalkan ruangan. Ia mencoba meraih ujung gaun hitamku dengan tangannya yang gemetar, namun dengan cepat aku mundur selangkah, tidak membiarkan 1 inci pun kain sutra mahalku dikotori oleh sentuhannya yang penuh dusta. Sekar, tolong, aku mohon maafkan aku. Aku hilaf, aku tertipu oleh rayuan Widya. Tolong jangan ambil semuanya, aku tidak punya apa-apa lagi, rintihnya dengan suara serak yang memilukan. Air matanya membasahi lantai marmer yang dingin. Aku menatapnya dari ketinggian posisiku, wajah imutku yang biasanya memancarkan kelembutan kini membeku dalam ekspresi dingin yang tak tergoyahkan oleh air mata palsunya. Hilaf, Mas? Hilaf itu sekali, kalau setahun namanya itu rencana. Jawabku dengan nada bicara yang sangat tenang namun menusuk tepat ke harga dirinya yang tersisa. Aku teringat bagaimana 3 malam lalu ia berdiri di balkon rumah dengan Widya, menertawakanku yang kehujanan dan membiarkanku kedinginan di depan gerbang tanpa sedikit pun rasa iba. Penyesalannya saat ini bukanlah karena ia merasa bersalah padaku, melainkan karena ia sadar hartanya telah lenyap dan ia tidak bisa lagi hidup mewah. Widya, yang masih dalam borgol petugas kepolisian di sudut ruangan, mulai berteriak histeris saat melihat Danu bersujud padaku. Ia memaki Danu sebagai pria lemah dan tidak berguna. Lihatlah wanita yang kamu pilih sebagai penggantiku, Mas. Bahkan saat kamu jatuh, dia adalah orang pertama yang menghinamu, ucapku sambil menunjuk ke arah Widya yang terus meronta-ronta. Danu menoleh ke arah gundiknya dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa cinta yang selama ini ia banggakan hanyalah transaksi dangkal yang berakhir saat uangnya habis. Tragis sekali melihat 2 orang pengkhianat itu kini saling serang dan saling menyalahkan di depan umum, menunjukkan betapa rapuhnya fondasi hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Beberapa kolega bisnis yang dulu sering menghinaku di belakang punggung kini mencoba mendekatiku, memberikan senyum palsu dan mencoba mencari muka agar aku tidak memutus kontrak kerja sama dengan mereka. Namun, aku hanya memberikan pandangan sekilas yang membuat mereka mundur perlahan, sadar bahwa aku bukan lagi Sekar yang bisa mereka remehkan dengan mudah. Aku adalah pemegang kendali tunggal, pemenang yang tidak membutuhkan validasi dari orang-orang bermuka 2 seperti mereka. Keputusanku sudah bulat. Siapapun yang berpihak pada Danu selama ini akan merasakan akibatnya secara finansial melalui kebijakan baru di Atmaja Group. Paman Usman, tolong berikan surat pemberitahuan terakhir kepada Mas Danu, perintahku tanpa melepaskan pandangan dari suamiku yang masih terisak. Paman Usman melangkah maju dan menjatuhkan sebuah map biru tepat di depan wajah Danu, berisi rincian utang pribadi dan dokumen pengosongan rumah yang harus ia tanda tangani malam ini juga. Danu melihat dokumen itu dengan mata terbelalak, menyadari bahwa mulai malam ini, ia benar-benar menjadi tunawisma tanpa sepeser pun uang di kantongnya. Segala kemewahan, mobil sport, jam tangan emas, dan ego besarnya telah dicabut paksa oleh hukum yang selama ini ia sepelekan. Aku melangkah mendekat, membungkuk sedikit agar suaraku hanya terdengar olehnya, memberikan bisikan terakhir yang akan menghantui mimpinya sepanjang sisa hidupnya. Ingat saat kamu memanggilku perempuan miskin dan menyuruh satpam menyeret aku keluar? Sekarang, aku tidak perlu satpam untuk menyeretmu. Kenyataan inilah yang akan menyeretmu ke tempat paling bawah, bisikku tajam. Aku berdiri kembali, merapikan hijabku dengan sangat anggun, dan merasakan beban di hatiku benar-benar telah terangkat sepenuhnya, seiring dengan hancurnya harga diri laki-laki ini. Tidak ada lagi rasa benci, yang tersisa hanyalah kekosongan yang melegakan karena tugasku telah selesai. Danu mencoba berteriak memanggil namaku saat aku mulai berjalan menjauh,
namun suaranya segera tenggelam oleh langkah kaki para petugas yang mulai mematikan lampu utama gedung. Ruangan menjadi semakin gelap, menyisakan ia dalam remang-remang penyesalan yang terlambat, sementara aku melangkah menuju cahaya terang di pintu keluar. Di luar, polisi sudah memasukkan Widya ke dalam mobil patroli untuk diproses lebih lanjut atas kasus penipuan dan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh tim hukumku. Mereka berdua mendapatkan apa yang mereka tabur, sebuah kehancuran total yang disaksikan oleh seluruh kalangan sosialita Indonesia. Aku masuk ke dalam mobil Rolls-Royce yang sudah siap membawaku pergi dari kenangan buruk ini, menyandarkan tubuhku pada kursi kulit yang nyaman sambil menghela napas panjang. Paman Usman menutup pintu dengan pelan, lalu mobil mulai bergerak membelah malam Jakarta yang masih sibuk, menjauh dari hotel tempat harga diri suamiku terkubur selamanya. Aku menyentuh perutku, merasakan ketenangan yang luar biasa, berjanji bahwa anakku tidak akan pernah tahu ayahnya adalah seorang pecundang, melainkan akan tahu ibunya adalah seorang pejuang. Malam ini, keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirayakan dengan kemenangan yang sangat manis dan tak terbantahkan. Sebelum mobil benar-benar jauh, aku melihat dari kaca belakang bayangan Danu yang akhirnya keluar dari lobi hotel dengan langkah gontai, membawa tas kain berisi barang-barang pribadinya yang tersisa. Ia berdiri di pinggir jalan, sendirian di bawah lampu jalan yang temaram, tanpa ada satupun mobil mewah yang menjemputnya atau teman yang menemaninya. Itulah pemandangan terakhir yang ingin kulihat. Seorang pria angkuh yang kembali menjadi bukan siapa-siapa, dihancurkan oleh kesombongannya sendiri di depan mata dunia. Aku menutup mata, membiarkan kegelapan malam membawaku menuju istirahat yang paling nyenyak yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. 6 bulan berlalu sejak malam penghancuran di hotel itu, dan kini aku berdiri di kantor baruku yang terletak di lantai paling atas Atmadja Tower, menatap panorama kota yang begitu megah. Penampilanku kini jauh lebih memukau. Sebagai CEO baru dari anak perusahaan properti keluarga, aku mengenakan setelan blazer premium yang menonjolkan aura kepemimpinan sekaligus pesona manisku sebagai wanita muda berumur 25 tahun. Hijabku selalu tertata modis, serasi dengan gaya hidupku yang produktif dan penuh prestasi, menjadikanku ikon baru bagi wanita muslimah mandiri di Indonesia. Tidak ada lagi jejak kesedihan di mataku, yang ada hanyalah ambisi yang sehat dan kebahagiaan yang tulus, karena aku telah menemukan jati diriku yang sebenarnya. Kabar tentang Danu sempat sampai ke telingaku melalui laporan Paman Usman. Kabarnya ia kini bekerja sebagai buruh kasar di pinggiran kota untuk melunasi utang-utangnya yang menggunung. Ia tidak pernah bisa kembali ke dunia bisnis karena namanya sudah masuk dalam daftar hitam semua bank dan investor di seluruh negeri setelah skandal malam itu. Sementara itu, Widya masih mendekam di balik jeruji besi, menjalani hukuman atas berbagai kasus penipuan yang terungkap satu persatu setelah aku membuka kotak Pandoranya. Mendengar semua itu, aku tidak merasa senang yang berlebihan, melainkan merasa lega karena hukum alam telah bekerja dengan sangat adil tanpa perlu aku kotori tanganku lebih jauh. Proses perceraianku berjalan dengan sangat lancar dan cepat, berkat tim pengacara keluarga Atmadja yang memastikan aku mendapatkan hak asuh penuh atas calon bayiku dan perlindungan aset yang mutlak. Aku resmi menanggalkan nama belakang Danu dan kembali menggunakan nama besar keluargaku, memulihkan kehormatan yang sempat ternoda oleh pernikahan yang salah. Kini, aku tidak lagi dikenal sebagai istri Danu, melainkan sebagai Sekar Atmadja, wanita pengusaha yang disegani dan dikagumi karena ketangguhannya dalam membalikkan keadaan. Namaku sering muncul di majalah bisnis sebagai sosok inspiratif, membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa memiliki kuasa dan martabat yang tinggi di dunia profesional. Pagi ini, aku mengadakan rapat perdana untuk proyek Roda Rimba,
sebuah inisiatif sosial untuk membangun sekolah-sekolah di pelosok Indonesia sebagai bentuk syukur atas kehidupanku yang baru. Aku ingin menggunakan kekayaanku untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sekadar untuk pamer kemewahan seperti yang dilakukan Danu dan Widya dulu. Di ruang rapat, timku menyambutku dengan penuh antusiasme. Mereka menghormatiku bukan karena takut, melainkan karena mereka melihat visi dan kecerdasan yang kumiliki. Aku duduk di kepala meja dengan anggun, memancarkan aura body goals dan kecantikan yang manis, memimpin jalannya diskusi dengan tenang namun sangat solutif. Seringkali saat aku menghadiri acara sosialita, aku bertemu dengan orang-orang yang dulu sempat meremehkanku saat aku masih menjadi istri Danu yang bersahaja. Kini, mereka berlomba-lomba mendekatiku, memberikan pujian dan tawaran kerjasama dengan sikap yang sangat hormat, seolah lupa dengan masa lalu. Aku menyambut mereka dengan sopan namun tetap menjaga jarak, karena aku telah belajar cara membedakan mana teman yang tulus dan mana penjilat yang hanya melihat harta. Pengalaman pahit itu telah memberiku radar yang sangat tajam untuk menilai karakter orang, sebuah ilmu yang sangat mahal harganya yang kudapatkan dari rasa sakit. Aku juga mulai memberikan waktu lebih banyak untuk merawat diriku sendiri, rutin melakukan olahraga dan perawatan kecantikan yang membuat penampilanku tetap segar dan mempesona. Sebagai wanita muda yang sukses, aku sadar bahwa menjaga penampilan adalah bagian dari menghargai diri sendiri, dan aku sangat menikmati proses bertransformasi menjadi versi terbaik dari diriku. Banyak pria dari kalangan pengusaha sukses yang mencoba mendekati dan mencuri perhatianku, namun aku tidak terburu-buru untuk membuka hati kembali. Aku ingin fokus pada pertumbuhan pribadiku dan memastikan masa depan anakku terjamin tanpa perlu bergantung pada laki-laki manapun. Kandunganku kini sudah memasuki usia 7 bulan, dan aku merasa sangat bahagia setiap kali merasakan tendangan kecil dari dalam rahimku. Anak ini adalah sumber kekuatanku, pengingat bahwa di balik badai yang hebat, selalu ada berkah yang menanti untuk disyukuri. Aku sudah menyiapkan kamar bayi yang sangat indah di rumah utama Atmaja, sebuah ruangan yang penuh dengan cinta dan kenyamanan, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan ayahnya. Ia akan tumbuh besar dengan melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan bermartabat, sebuah contoh nyata tentang bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Ayah sangat bahagia melihat perubahanku dan sering mengajakku berdiskusi tentang strategi bisnis masa depan keluarga Atmaja. Beliau sudah sepenuhnya mempercayakan beberapa unit bisnis besar di bawah kendaliku. Kepercayaan ayah adalah segalanya bagiku, dan aku bertekad untuk tidak mengecewakannya lagi dengan keputusan yang gegabah dalam hal asmara maupun bisnis. Kami sering menghabiskan waktu sore di taman rumah, membicarakan rencana-rencana besar sambil menikmati teh, sebuah kedamaian keluarga yang dulu sempat hilang karena aku terlalu fokus pada pernikahan yang beracun. Hidupku kini terasa jauh lebih lengkap dan bermakna dibandingkan saat aku masih bersembunyi di balik bayang-bayang Danu. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Danu sedang berjalan di trotoar saat mobilku berhenti di lampu merah. Ia tampak kusam, lelah, dan membawa tas ransel tua yang lusuh. Aku menatapnya dari balik kaca gelap mobilku tanpa ada niat untuk menyapa atau memberinya bantuan, karena aku tahu ia harus menyelesaikan pelajaran hidupnya sendiri. Saat lampu berubah hijau, mobilku melaju kencang meninggalkannya yang masih berjuang di pinggir jalan, sebuah simbol bahwa masa laluku telah tertinggal jauh di belakang. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah melihat musuh menderita, melainkan melihat diriku sendiri tumbuh melampaui segala rasa sakit yang mereka berikan. Aku berdiri di balkon kantorku saat matahari mulai terbenam, memberikan warna jingga yang indah pada langit Jakarta, dan merasa sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi.
Perjalanan dari seorang perempuan miskin yang terhina hingga menjadi ratu di industrinya sendiri telah memberiku perspektif baru tentang arti kekuatan dan kesabaran. Aku merapikan hijabku, menatap bayangan diriku yang cantik dan berwibawa di kaca, dan bersiap untuk melangkah menuju masa depan yang gemilang. Namaku adalah Sekar Atmadja. Dan ini bukanlah akhir dari ceritaku, melainkan awal dari sebuah legenda baru tentang wanita yang bangkit dari abu kehancuran untuk menaklukkan dunia dengan cara yang paling manis dan elegan.